di Indonesia itu saya sering lihat karena mungkin banyak angkutan umum mengganggu, jadi kayak busway gitu kan terganggu, jadi waktunya kan bisa molor-molor. Kita kalau naik angkutan umum kalau telat mulu gimana? Iya sebenarnya itu tuh transportasi umum kan tujuannya adalah bisa ngukur waktu. Kalau masalah telat, masalah macet, masalah nggak nyaman, ya masih ada sih masalahnya. Iya, makanya kru kita juga katanya sering telat gara-gara itu. Iya, desek-desek kan, bayangin Tadi seperti neneng naik Iya. transportasi umum di mana harus berdiri, KRL. pegangan. Susah, tinggi, nggak nyampe. pasti Nah, jadi rebutan. megangannya sama orang. Tapi Modus itu namanya. Misalnya nih Neng naik KRL nih, Opali sama Iya. Opali. Kan Neng tinggi, Ada yang kan Neng pegangan pendek. gini. Nah, Neng megangnya ke sini. Ke sini orang gitu. Iya, kalau emang Opali mah gue juga mau pegangan, Neng. Masalahnya kan itu tadi ya, kalau misalnya soal orang bilang, aduh naik transportasi umum takut terjadi pelecehan seksual. Iya, benar. Makanya Neng beli alatnya Neng biar supaya bisa nyantet. Itu ada di Pakai payung. dijual di e-commerce ada tuh. Ada kayak payung gitu Itu dia. kayak payung. Ada ketik aja di e-commerce tuh suka ada tuh. Cantelan untuk MRT gitu. Nggak nyampe. Indonesia kreatif loh, Korea aja nggak ada. Cocok buat kita nih, kan aku juga pendek ya. Kalau misalnya face to face masih oke lah, kalau ketemunya ketek kayak tadi. Benar. Basah lagi jam pulang kerja. Waduh. Apanya yang basah? Oh, di luarnya hujan Iya, soalnya. Nah, gimana nih kira-kira MRT apakah sudah maksimal dan manfaatnya cukup bisa dirasakan atau bagaimana? Sekarang kan ada gerbong khusus wanita. Itu bisa memberikan keamanan buat para wanita. Tapi menurut saya kurang banyak. Jangan cuma ada gerbong khusus wanita, gerbong khusus orang kaya, gerbong khusus orang ganteng, gerbong ya karena biar mereka tuh merasa nyaman. Saya misalnya yang wangi, yang ganteng ketemu sama yang jelek banget, ledek banget. Keringetan tuh Iya, ya. saya nggak nyaman. Ini membuat saya akhirnya menghindari transportasi publik. Dan tapi kan Terus gimana tuh kalau mau masuk? Masa Nah, sama tapi satpamnya kalau dipilih misalnya, dulu? loh, misalnya pas Bang Bayu masuk ke gerbong ganteng, kata orang-orang enggak, kamu enggak gitu. loh, makanya. Itu ada alat pendeteksinya. Ah, itu pakai alat. Di e-commerce ada kan e-commerce? Ada di e-commerce ada alat pendeteksi ganteng ada nanti. Bisa lagi. Paling cuma 80 ribuan. Bener. Tapi saya terus terang setuju dengan adanya transportasi publik karena bikin orang pertama nggak numpukin polusi, nggak numpukin kendaraan macet di jalan dan lebih nyaman. Kita bisa ketemu sama banyak kesempatan, banyak orang-orang yang seru. Tapi zaman sekarang itu angkutan umum kita nggak pernah omong each other loh, nggak pernah. Pakai earphone. Ya nonton. memang nggak boleh. Di stasiunnya mungkin Oh, pas stasiun. lagi nunggu. Tapi gini, angkutan umum ada yang bersih. Nggak boleh, di dalam nggak boleh. Harus silent ya. Harus Kalau pakai ya. alis aja. Kode-kode. Kode-kode boleh. Tapi kayak bemo gitu kan yang udah rusak asamnya hitam itu masih dipakai itu gimana? Itu polusi tambah kotor dong. Nah, itu dia tadi kan kalau ngomongin transportasi kan nggak semuanya bagus. Karena masih banyak yang kayak let's say Metro Mini Iya, yang terus ada Kopaja. baja juga yang kotor asapnya gitu. Nah, Belum lagi itu. pelecehan seksual kayak gerbong wanita juga nggak ngeluarin masalah, nggak nyelesain masalah pelecehan seksual. Karena laki-laki juga sama laki-laki juga banyak yang ngalamin pelecehan seksual di transportasi Sama umum. laki-laki. Iya. Berarti pisahinnya jangan yang ganteng sama yang kaya. Tapi- yang normal sama yang enggak. Itu lebih susah lagi dibedainnya. Lebih susah lagi nyarinya Kalau Bang sekarang. Andre kalau alat itu masih jual nggak di e-commerce? Kalau ini belum ada. Itu rencana saya mau produksi. Saya mau beli duluan itu ya. Anak saya ceweknya 4 harus pilih yang dengan benar. Aduh, anak zaman sekarang. Tapi aku juga setuju sih kalau banyak orang naik transportasi umum, itu bukan cuma mengurangi polisi. Mengurangi kerjaan polisi. Menilang orang. Bener-bener. Kan bukan naik transportasi. Oh iya benar. Dan enaknya di transportasi umum itu ya kita bisa ngelihat satu fenomena terutama pas berangkat pagi ya. Ternyata orang Jakarta tuh cara tidurnya macam-macam. Ada yang bisa begini. Oh iya benar. Ada yang bisa berdiri begini. Berdiri itu dia tuh. Berdiri? Itu kalau rem nggak jatuh gitu ya? Enggak, karena saking sempitnya Saking jadi sempitnya. nggak bakal jatuh. Iya. Begini ya. Ketahan. Oh, makanya cobain dong. Oh iya. Tapi lihat, Iya, Pak boleh. Haji Andre juga kayaknya nggak tahu Pak Haji Cobain Pak Haji. Ya, minggu depan saya sama Bang Andre. Iya. Bareng-bareng aja. Waktu itu pernah sama Pak Jokowi ikut.
Tapi itu yang kereta bagus. cepat. Itu Saya juga bagus. kereta yang kelas speed pernah juga. Yang ini yang belum pernah, yang ini belum pernah. Dulu pernah waktu masih kecil, pernah. Naik kereta waktu itu. Naik bis. Kita lagi ngomongin kereta. Oke, tapi menurut kalian apakah perlu ditingkatkan lagi kenyamanannya? Perlu dong, Atau justru. mungkin dibatasi kali ya? Dia Supaya dibatasi, nggak terjadi Pak. desak-desakan. Misalnya maksimal orang yang masuk ke dalam kereta itu hanya sekian orang gitu. Iya, yang Atau masih sekarang. kapasitas- Jadi Kapasitasnya ada ditambahin. kloternya gitu maksudnya. Nggak bisa kalau gitu mah. Kan jam-jam orang nggak bisa Iya, diatur. berarti KRL-nya ditambahin. Masalah itu di negara maju pun nggak bisa dibatasin orang sampai numpuk-numpuk juga ada ya. Itu mungkin Sekarang tuh masih kesadaran diri masalah kali. begitu kita sampai itu belum ketahuan sampainya jam berapa dan kalau kita mau nyambung sama moda transportasi lain modanya tuh belum tersedia. Jadi kalau udah semua nyambung kita mau naik dari kereta KRL ke sini begitu nyampe Turun, LRT ganti yang LRT-nya lain. ada. Begitu nyampe berhenti ada MRT MRT-nya ada, Nah busway-nya itu yang belum ada tuh ya, yang Itu belum terintegrasi ada. gitu belum ada ya? Ya karena kan masih ada butuh pembangunan, infrastruktur jalan itu belum, makanya harus dilanjutkan. Iya. Gitu. Tapi saya tahu alasan kenapa Pak Haji Andre agak trauma dia naik transportasi umum. Kasih tahu Ki. Dia pernah naik sebuah transportasi umum, kok nggak nyampe-nyampe, muter-muter doang. Ternyata? Wah, kok muter lain? Komuter lain. Kok muter lain? Komuter lain. Saya barusan dengerin serius loh, kira-kira alasannya apa? Waduh, rasanya begini. Pernah itu masih biasa. Yes. Pernah pas naik transportasi umum, pas pulangnya langsung bingung. Kenapa? Naik apa tadi Pak Haji Andre kesini? Naik Jaklinglung. Jaklinggo. Jaklinggo. Harusnya Jaklinggo salah ya. Memang. Iya, salah Pak Jandre. Salah. Jaklingko besok nggak boleh kayak gitu ya. Saya pernah, Dilarang ya. saya pernah nih ngebantuin orang waktu di dalam KRL kan. Jadi waktu saya ada orang naik KRL, ibu-ibu nih. Ibu. Wah, saya kasihan nih, saya bilang nih kan nggak dapat duduk kan. Saya berdiri, Bu, duduk Bu. Ya, bagus. Dia duduk, saya berdiri. Nggak lama dia mau turun. Dia, Pak, duduk Pak. Gue duduk lagi, dia kan turun. Turun. Gitu, duduk lagi. Jadi gue gantian. Iya. Terus itu naik. Ngapain Kan itu diceritain? ada istilah apa yang kita tabur akan kita tuai. Apa kita tanam ya? Emang dia udah sampai aja. Bukan karena dia baik, dia kasihan bukan. Udah dia nyampe. Kan dia udah sampai dianya. Masa dia mau ikut terus? Iya sih. Semakin seru ini, tapi nanti akan ada topik-topik yang lebih seru lagi. Betul sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bukan Umbar Janji. Emang boleh. Boleh, sejanji itu.